sejahtera bagi kita semua, sahabat sepelayanan kami. Pada saat ini marilah kita menaikkan puji, hormat dan syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang telah memberikan yang terindah dalam kehidupan Anda maupun dalam kehidupan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14, yang berkata kepada saudara dan saya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Saudara sekalian, dari ayat ini saya mengambil pokok bahasan jangan hidup dalam kebodohan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kepada kita, seringkali dalam kehidupan kita hidup dalam kebodohan. Kita tidak taat kepada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saya tidak mengikuti apa yang menjadi anjuran Tuhan. Dan bahkan kita seringkali berlawanan, mengedepankan keinginan-keinginan hawa nafsu yang ada di dalam kehidupan kita. Contoh, kalau kita perhatikan saudara sekalian, seringkali saudara dan saya tidak mampu untuk mengendalikan keinginan-keinginan hawa nafsu. Nah, keinginan hawa nafsu ini bukan saja keinginan berkaitan dengan hubungan-hubungan antara wanita dan pria, tetapi keinginan hawa nafsu itu adalah keinginan yang ada di dalam hidup kita, atau yang paling mudah dikatakan keinginan kedagingan. Dalam kehidupan umat manusia tidak lepas daripada keinginan, tetapi apakah saudara dan saya akan mengikuti keinginan-keinginan, dan seringkali keinginan yang tidak baik yang kita ikuti, dan keinginan yang baik atau keinginan yang baik saudara dan saya tinggalkan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 14 juga, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara sekalian, kalau misalnya saya melihat orang lain, teman-teman kok punya segala-galanya, HP-nya tipenya kok semakin bagus, kemudian mereka punya kendaraan yang bagus, mereka punya televisi yang besar dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, jangan sampai saudara dan saya tidak mampu untuk mengendalikan dan menguasai keinginan hawa nafsu, dan yang membuat saudara dan saya dikatakan ini suatu kebodohan. Lalu Tuhan juga mengajarkan kepada kita, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak taat dan kita boleh dikatakan melawan semuanya, maka kesalahan itu yang harus kita tanggung. Dan Tuhan juga mengingatkan pada kita, jangan hidup dalam kebodohan. Taatlah kepada Tuhan, turutilah firman Tuhan, kuasailah dirimu, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik kepada semua anak-anaknya. Matius 10 ayat yang ke-16, apa yang Tuhan sampaikan? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Marilah saudara sekalian, kita anak-anak Tuhan tetap taat kepada Tuhan, menuruti perintah-perintahnya, menguasai diri, dan jangan hidup dalam kebodohan, tetapi kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Niscaya Tuhan memberkati Anda semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.